Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 91, situasi tak terkendali. Pada saat ini, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Mata semua orang terfokus pada Ye Chen dan Liu Weicheng. Wajah Liu Weicheng tidak dapat dikenali, dan seluruh mulutnya terpelintir. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berada di Hotel Millennium sekarang. Apakah dia tidak mencari kematian dengan membuat keributan di sini? Tidak hanya itu, semua orang tahu bahwa keluarga di balik lelang ini adalah eksistensi yang dihormati di River City. Apakah anak ini benar-benar tidak takut dengan konsekuensinya? Lu Xiu dan yang lainnya tercengang. Mereka menutup mulut mereka dengan tangan, takut kalau mereka tidak sengaja berteriak karena terkejut. Gila, pria ini benar-benar gila. Mereka berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena telah memilih untuk tutup mulut, jika tidak, mereka akan berakhir seperti Liu Weicheng. Orang ini terlalu brutal. Tak lama kemudian, petugas keamanan hotel mendengar keributan tersebut dan segera bergegas menghampiri. Totalnya ada 11 orang, dan beberapa di antaranya adalah praktisi seni bela diri kuno. Namun, tingkat budidaya mereka tidak tinggi. Berhenti. Menjauhlah dari Tuan Muda Liu dan turunlah dengan tangan di belakang kepala. Jika tidak, bersiaplah menanggung konsekuensinya. Seorang satpam dengan tatapan tajam berusaha menghentikannya. Ye Chen bahkan tidak repot-repot menjawab. Tatapannya masih tertuju pada Liu Weicheng dan dia mencibir. Apakah kamu sudah yakin? Liu Weicheng menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Meskipun kesadarannya masih kacau karena pemukulan itu, dia memiliki pikiran yang kuat untuk mulai memohon belas kasihan. Aku salah. Aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu, maafkan aku. Dia panik. Dia belum pernah dipukuli seperti ini sebelumnya. Untuk sesaat, dia bahkan percaya bahwa pihak lain akan membunuhnya di depan semua orang yang hadir. Ye Chen tidak ingin mengotori tangannya karena sampah semacam ini. Dia berdiri dan melepaskan Liu Weicheng. Dia mengambil tisu basah dari meja dan menggunakannya untuk menyekat tangannya dengan lembut. Nak, apakah kamu mendengarku? Kami sudah menelepon polisi. Turun dengan tangan di belakang kepala. Jika tidak, bersiaplah menanggung konsekuensinya. Penjaga keamanan itu mengulangi ucapannya. Penjaga itu menyadari betapa seriusnya masalah ini. Bagaimanapun juga, tuan muda dari keluarga Liu telah dipukuli di dalam Hotel Millennium mereka. Hotel mereka juga tidak akan luput dari kemarahan mereka. Ye Chen mengambil segelas anggur merah dan berjalan kembali ke sofa. Dengan punggung menghadap mereka, dia menyilangkan kaki dan dengan lembut memutar gelas anggur. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua memiliki spekulasi sendiri tentang bagaimana Ye Chen akan bereaksi terhadap situasi ini, percaya bahwa dia akan melarikan diri, menyerah, atau mungkin menyatakan penyesalan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa anak ini masih ingin duduk dan minum dengan tenang. Sial, apakah anak ini idiot? Apakah anak ini memiliki latar belakang yang tak tersentuh? Lu Xiu berpikir keras. Samar-samar dia ingat bahwa Zhu Zixuan memanggil pria itu Tuan Ye. Namun, sepertinya tidak ada keluarga Ye di River City. Bahkan tidak ada satupun taipan kaya dengan nama keluarga Ye. Sejak keluarga Ye dihancurkan 5 tahun lalu, seluruh kota sungai mewaspadai nama keluarga Ye. Beberapa orang bermarga Ye bahkan memilih meninggalkan River City untuk mencari peluang di tempat lain. Tubuh Lu Xiu gemetar ketakutan. Dia menghampiri Zhu Zixuan dan berkata dengan lembut, "Zixuan, siapa pria ini? Bukankah dia mencari kematian dengan memprovokasi keluarga Liu? Mengapa dia tidak mendengarkan nasihatmu? Apakah dia dari kota lain?" Wajah Zhu Zixuan pucat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang ada. Pilihan pertamanya adalah menelepon kakeknya, tetapi panggilannya tidak tersambung. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menelepon ayahnya. "Ayah, sesuatu telah terjadi. Tuan Ye memukuli Liu Weicheng di Hotel Millennium. Bisakah Anda membantu Tuan Ye menghadapi situasi ini?" Sebelum dia selesai menjelaskan, sebuah suara dingin menjawab, "Ye Chen yang disebutkan kakek itu. Zixuan, keluarga Zhu sudah dalam keadaan yang menyedihkan, bagaimana kami masih bisa peduli dengan masalah lain? Ingat, jangan terlibat dan jangan membuat lebih banyak musuh bagi keluarga Zhu." Panggilan itu berakhir. Zhu Zixuan menggigit bibirnya, matanya dipenuhi rasa bersalah. Keluarga Zhu-nya tidak dapat membantu Ye Chen. Lu Xiu berhasil menangkap sedikit demi sedikit percakapan itu. Dia menatap Ye Chen tanpa daya dan bergumam,
bahkan keluarga Zhu menolak memberikan bantuan. Kemarahan keluarga Liu akan menyebabkan dia meninggal secara mengenaskan, namun dia masih ingin minum. Sayang. Tak lama kemudian, keributan terdengar di belakang kerumunan. Pasukan keamanan yang mengelilingi Ye Chen memberi jalan bagi seorang pria berusia 30-an. Pria itu mengenakan setelan jas dan memakai kacamata berbingkai emas. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan ada sedikit rasa bangga di matanya. Jantung Luciu berdetak kencang saat dia melihat pria ini. Dia Zeng. Bahkan bos besar Millennium Hotel, He Zeng, ada di sini. Kita harus tahu bahwa para pemimpin hotel-hotel besar ini tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan di belakang mereka sangatlah kuat. Keluarga He jauh lebih kuat daripada keluarga Liu karena mereka memiliki hubungan dengan organisasi bawah tanah di River City. He Zeng telah mengambil alih bisnis keluarga di usia yang sangat muda, jadi bisa dibayangkan betapa luar biasa dia. Lebih penting lagi, Ibu Liu Weicheng berasal dari keluarga He. Jika dilihat dari hubungan kekeluargaannya, He Zeng adalah sepupu Liu Weicheng. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Luciu bukanlah satu-satunya yang berpikiran seperti itu. Zhu Zixuan dan semua orang yang hadir juga berpikiran sama. Mereka memandang Ye Chen dengan simpati. He Zeng memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata dengan nada sedingin es, apa yang terjadi? Presiden He, Tuan Muda Liu, He, seorang penjaga keamanan menjelaskan dengan ragu-ragu. Tatapan He Zeng langsung tertuju pada Liu Weicheng, yang terbaring di tanah berlumuran darah. Pupil matanya mengecil dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Liu di Hotel Millennium saya? Dia mengambil langkah maju dan membantu Liu Weicheng berdiri. Dia bertanya dengan prihatin, Weicheng, siapa yang melakukan ini padamu? Suara penuh kemarahan He Zeng bergema di seluruh aula. Liu Weicheng tampak seperti telah menemukan sedotan yang menyelamatkan nyawa. Dia dengan cepat menunjuk ke arah Ye Chen, yang membelakangi mereka, dan berkata dengan suara gemetar, Saudara Zeng, bantu aku membunuhnya, aku ingin dia mati. Mulutku telah dihancurkan olehnya. Robek mulutnya, saya ingin seluruh keluarganya dikuburkan bersamanya. Semua gigi Liu Weicheng patah, sehingga kata-katanya teredam. He Zeng masih mendengarnya dengan jelas. He Zeng menyerahkan Liu Weicheng kepada penjaga keamanan dan menginstruksikan penjaga tersebut, bawa dia ke rumah sakit. Serahkan masalah ini padaku. Saat penjaga keamanan hendak membawa Liu Weicheng pergi, dia diusir. Jangan sentuh aku. Liu Weicheng memandang Ye Chen, yang tidak jauh, dengan ekspresi gelap. Dia ingin melihat orang ini mati dengan matanya sendiri. Dia tidak kemana-mana. He Zeng berjalan menuju Ye Chen dengan tangan di saku. Dia ingin melihat orang buta mana yang berani menyentuh sepupunya di dalam wilayahnya. Zhu Zixuan menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Situasinya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Dia telah mencoba menelepon kakeknya sepanjang waktu. Akhirnya, panggilan itu tersambung. Suara lelah terdengar dari ujung telepon, dan Zhu Zixuan dengan cepat memberitahu dia tentang situasi di hotel. Tanggapan kakeknya sangat berbeda dengan tanggapan ayahnya. Kakeknya dengan tegas berkata, lindungi Tuan Ye dengan cara apapun. Berikan teleponnya pada He Zeng. Mendengar ini, Zhu Zixuan sangat gembira. Dia dengan cepat menghalangi jalan He Zeng dan menyerahkan teleponnya sambil berkata, kamu tidak boleh menyentuh tamu keluarga Zhu. Kakekku sedang menelepon. He Zeng melirik Zhu Zixuan dan mendengus dingin. Dia membuang teleponnya. Kamu pikir kamu siapa? Saya bahkan tidak tahu apakah keluarga Zhu Anda masih ada beberapa hari dari sekarang. Bahkan jika Zhu Rende ada di depanku, aku akan tetap menyuruhnya pergi. Saat ini, He Zeng sudah berada di depan Ye Chen. Dia menoleh padanya dan berkata dengan dingin, kamu. Kata-katanya tiba-tiba terputus. Seolah-olah tenggorokannya dicekik tanpa ampun oleh seseorang. Dia secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan. Dia kenal pria di depannya. Babak 92, ketakutan yang menakjubkan. Tidak ada yang bisa memahami jenis gelombang badai yang bergejolak di dalam hati He Zeng saat ini. Dia menatap pria di depannya, dan tubuhnya mulai gemetar. Orang ini adalah iblis itu. He Zeng pernah menghadiri jamuan makan di Hotel Grand Dragon Lake saat itu. Dia telah melihat dengan kedua matanya sendiri bagaimana iblis ini telah melumpuhkan semua pengawal keluarga Chen. Dia telah menyaksikan Chen Feng ditampar sampai wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Namun,
Bukan itu alasan di balik gelombang teror di hatinya. Iblis ini telah membuat kepala keluarga Chen Zhenguo, berlutut. Inilah Chen Zhenguo gigih yang mereka bicarakan. Adegan itu memberinya banyak mimpi buruk. Fondasi keluarga Chen di River City jauh lebih kokoh daripada keluarga Liu, dan bahkan keluarga He miliknya sendiri. Ini semua karena keluarga Chen memiliki Grandmaster seni bela diri. Meski begitu, apa yang terjadi di Grand Dragon Lake Hotel hari itu bukanlah hal yang sebenarnya dia takuti. Apa yang menimbulkan ketakutan di lubuk hatinya adalah apa yang terjadi setelah kejadian itu. Dia awalnya mengira Ye Chen akan dibunuh oleh kemarahan keluarga Chen. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Chen Zhenguo dan Chen Feng ditemukan tewas. Kedua tokoh terkemuka di River City ini bahkan tidak bertahan satu malam pun. Mereka mati begitu saja. Metode pembunuhnya sangat kejam dan, bahkan sampai sekarang, pelakunya belum tertangkap atau teridentifikasi. Hal ini menyebabkan keseluruhan River City diselimuti bayang-bayang kematian. Orang lain mungkin tidak tahu siapa pelakunya, tapi He Zeng yakin itu adalah Ye Chen. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Ye Chen ketika Ye Chen meninggalkan hotel. Iblis ini bahkan tidak takut pada keluarga Chen, jadi apa perbandingannya dengan keluarga He miliknya? He Zeng menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang sebenarnya. Segera, dia melihat pemuda di sofa, dengan gelas anggur di tangan, mengangkat kepalanya. Tatapan acuh tak acuh pihak lain tertuju padanya, dan rasanya seperti dia berdiri di hadapan dewa kematian. Dia panik. Butir-butir keringat besar muncul di dahinya, dan kemeja serta jasnya juga basah oleh keringat. Liu Weikeng memperhatikan bahwa He Zeng belum bergerak, jadi dia segera berjalan mendekat dan mengingatkannya, "Saudara Zeng, mengapa kamu begitu linglung? Cepat bantu aku membunuhnya." He Zeng kembali sadar dan menamparkan Liu Weicheng, menyebabkan Liu Weicheng terjatuh ke tanah. Saat ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah He Zeng memukul orang yang salah? Pikiran Liu Weikeng juga menjadi kosong. Ketika dia akhirnya sadar, dia bertanya, "Saudara Zeng, mengapa kamu memukul saya? Orang yang kuhajar hari ini adalah kamu, dasar bodoh." He Zeng meraung marah. Tanpa menunggu jawaban, dia memaksakan senyum di wajahnya dan menoleh ke Ye Chen, membungkuk sedikit saat dia melakukannya. Dia bertanya dengan hormat, "Tuan. Ya? Apa yang membawamu ke sini?" Bang! Aula menjadi sunyi senyap. Kapan mereka pernah melihat He Zeng yang arogan menyanjung seseorang seperti ini? Lebih penting lagi, pihak lain bahkan memukuli sepupunya di dalam hotelnya. Mata semua orang terfokus pada pemuda di atas sofa. Mereka sangat jelas bahwa identitas orang ini sungguh luar biasa. Kalau tidak, He Zeng tidak akan mengambil sikap hati-hati seperti itu. Di kejauhan, tubuh halus Lucius sedikit gemetar, dan matanya yang indah dipenuhi kebingungan, keterkejutan, dan ketakutan. Siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Bahkan He Zeng yang nakal terpaksa menyambutnya dengan senyuman. Sebelum dia sadar kembali, He Zeng menyeret Liu Weicheng, yang masih linglung, dan berteriak, "Dasar bodoh, cepat minta maaf pada Tuan Ye. Jika tidak, keluarga Liu Anda akan tamat." Semua tindakan He Zeng dilakukan untuk menyelamatkan keluarga Liu. Dia yakin, jika Liu Weicheng tidak meminta maaf hari ini, keluarga Liu tidak akan bisa hidup sampai besok pagi. Mata Liu Weikeng melebar saat dia menatap He Zeng dengan bingung. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia menyadari ketakutan di mata He Zeng. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat dari sepupunya sebelumnya. Tanpa ragu-ragu lagi, Liu Weicheng segera berlutut di depan Ye Chen dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan. Ya, aku minta maaf." He Zeng menghela nafas lega dan segera mengeluarkan kartu hitam dari sakunya. Dia menawarkan kepada Ye Chen dan tersenyum meminta maaf. Ya, sepupuku ini sangat buta. Saya pasti akan mendisiplinkannya lebih ketat ketika saya kembali. Aku seharusnya mengawasinya. Kami telah menimbulkan masalah bagi Tuan Ye kali ini." "Enyah." Ye Chen menjawab dengan dingin. Mendengar dua kata itu, mau tak mau orang merasa bahwa pemuda di atas sofa itu berdiri di atas segalanya, agung dan tak terjangkau. Meskipun Ye Chen tidak tahu mengapa pihak lain takut padanya, itu tidak masalah lagi. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bahkan, dia membenci perasaan ini. Ya. He Zeng menarik Liu Weicheng keluar ruangan dan memerintahkan penjaga keamanan dan pelayan untuk menjaga ketertiban.
Situasinya disimpulkan begitu saja. Untungnya, tidak banyak orang di aula. Jika tidak, situasinya akan lebih sulit dikendalikan. Setelah itu, pemandangan aneh terjadi di aula. Tidak ada yang berani duduk atau berdiri dalam radius 10 meter dari sofa Ye Chen. Dua orang yang ada di ruangan itu hanyalah Ye Chen dan Zhu Zixuan. Sepertinya ada penghalang tak kasat mata antara mereka dan orang lain. Kamu, Zhu Zixuan akhirnya menyadari betapa menakutkannya Ye Chen. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia yakin bahwa situasi buruk keluarga Zhu hanya bisa diselesaikan oleh pemuda di depannya. Namun, apakah ada alasan baginya untuk membantu keluarga Zhu? Tidak lama kemudian, Lu Xiu mengerahkan keberaniannya dan berjalan mendekat, memilih duduk di samping Zhu Zixuan. Dia menggigit bibir bawahnya dan menatap Ye Chen, yang berada di seberangnya, sambil berkata, "Tuan. Ya, aku minta maaf telah menyinggungmu sebelumnya. Mohon terima permohonan maaf saya." Tubuhnya sedikit condong ke depan, memperlihatkan sedikit sosok menggoda. Namun, Ye Chen bahkan tidak melihatnya. Faktanya, dia bahkan tidak punya niat untuk menanggapinya. Ekspresi Lu Xiu berubah jelek. Meskipun dia marah, dia tidak berani mengatakan apapun. Pria ini adalah pria berdarah panas, tapi kenapa dia terlihat tidak tertarik sama sekali? Apakah dia tidak cukup menarik? Atau apakah pria ini tidak tertarik pada wanita? Itu pasti yang terakhir. Penampilannya bisa masuk dalam 10 besar di River City. Pria mana yang tidak terpesona dengan kecantikannya? Saat Lu Xiu merasa marah, sesosok tubuh anggun dengan cepat melangkah mendekat. Melihat sosok cantik pendatang baru itu, Lu Xiu tercengang. Ini karena pihak lain jauh lebih unggul darinya dalam hal penampilan, bentuk tubuh, dan temperamen. Pendatang baru itu memancarkan aura dingin dan arogan, seperti buah plum musim dingin yang tidak ternoda. Lu Xiu tiba-tiba merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Bagaimana orang cantik seperti itu bisa ada di River City? Wanita cantik itu berjalan langsung ke arah Ye Chen dan dengan lembut menepuk pundaknya. Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen membuka matanya dan melihat wanita muda berpakaian bagus di depannya. Itu adalah Xia Ruoxue. Tatapannya dipenuhi dengan kejutan dan pertanyaan. Tidak ada niat membunuh, hanya kelembutan. Aku ingin tahu kemana kamu lari. Aku tidak melihatmu ketika aku bangun pagi ini. Ketika Xia Ruoxue memasuki hotel tadi, dia langsung melihat Ye Chen, dan suasana hatinya menjadi cerah. Dia memilih untuk duduk tepat di sebelahnya. Dia merangkul bahu Ye Chen dan dengan santai berkata, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan uang. Bukankah kamu seharusnya menjadi sugar daddy-ku? Saya kebetulan menerima undangan dari tempat ini dan memutuskan untuk datang dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu di sini? Jangan bilang padaku bahwa kamu di sini untuk menghadiri pelelangan dengan sedikit uang yang kamu miliki. Mata Ye Chen menyipit. Maaf mengecewakanmu, tapi aku benar-benar di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Babak 93, ini agak luar biasa. Lu Xiu secara alami mendengar percakapan antara Xia Ruoxue dan Ye Chen. Dia awalnya mengira wanita itu seperti dia, seseorang yang penasaran dengan identitas Ye Chen. Namun, sepertinya keduanya saling kenal. Terlebih lagi, isi percakapan mereka sangat ambigu sehingga kemungkinan besar mereka adalah pasangan. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Chen tidak tergerak oleh kecantikannya. Lelucon yang luar biasa. Dengan kecantikan tiada taraf di sisinya, bagaimana dia bisa tertarik pada orang seperti dia? Entah kenapa, Lu Xiu merasa sedikit marah dan tidak senang. Dia berdiri dan pergi dengan gusar. Melihat Lu Xiu telah pergi, Zhu Zixuan juga merasa bahwa dia tidak boleh duduk-duduk saja. Dia tidak ingin menjadi orang ketiga dalam situasi ini, jadi dia berpura-pura pergi ke toilet dan menghilang setelahnya. Hanya Xia Ruoxue dan Ye Chen yang tersisa. Xia Ruoxue meregangkan tubuhnya dengan malas, merasa sedikit bosan. Dia bertanya pada Ye Chen, apakah kamu benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Berapa banyak uang yang kamu bawa kali ini? 90 juta. Ye Chen menjawab dengan ringan. Pemahamannya tentang nilai uang agak terbatas, tapi dia memperkirakan mungkin dia bisa membeli banyak barang dengan 90 juta ini. Akan lebih baik jika dia bisa membeli senjata selain kualipil. Batuk. Xia Ruoxue, yang baru saja meneguk air, hampir tersedak. Dadanya naik turun, yang merupakan pemandangan yang cukup spektakuler.
Dia memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata, Ye Chen, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu hanya berpura-pura? Apakah Anda benar-benar serius untuk berpartisipasi dalam aksi ini dengan uang yang sedikit? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan undangan. Apakah 90 juta tidak cukup? Ye Chen bertanya dengan heran. Xia Ruoxue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Chen lama-lama dan segera menyadari bahwa ekspresinya tidak tampak palsu. Dia berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Kurasa aku harus menjelaskan semuanya padamu. Lelang ini dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama akan menampilkan barang-barang antik, lukisan, dan barang-barang lainnya yang menyasar masyarakat awam. Segmen kedua menampilkan item yang berkaitan dengan seni bela diri. Ini bisa berupa panduan budidaya, pil, senjata, atau bahkan kuali pil. Salah satu dari barang-barang ini berharga setidaknya 100 juta yuan. Apakah menurut Anda bisa mendapatkan sesuatu dari lelang kedua hanya dengan puluhan juta yuan? Kepala Ye Chen berdenyut-denyut. Menurut informasi Xia Ruoxue, kuali pil mungkin sangat berharga. Dia tidak punya cukup uang. Apakah dia akan merampok mereka? Tidak, dia bukan orang seperti itu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan meraih tangan Xia Ruoxue. Kalau begitu, bisakah aku melelang barangku sendiri? Xia Ruoxue tercengang. Dia melirik tangan yang menyerang itu dan mencoba menarik tangannya, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, jadi dia menyerah. Tentu saja, dia sudah menebak apa yang ingin dilelang Ye Chen. Itu tidak lain adalah formula pil itu. Formula pilnya jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya bagi perusahaan kosmetik, namun jika dilelang di sini, mungkin nilainya hanya puluhan juta. Lebih penting lagi, mungkin tidak ada pembeli di sini. Bagaimanapun, mereka yang berpartisipasi dalam lelang kedua semuanya adalah seniman bela diri kuno. Tetap saja, dia tidak ingin menyurutkan semangat Ye Chen, jadi dia berkata, tentu saja bisa. Ada banyak orang seperti Anda. Harus ada pusat penilaian lelang sementara yang didirikan di lantai atas. Anda dapat mencoba keberuntungan Anda dengan formula pil itu, tetapi pihak lain mungkin tidak. Sebelum Xia Ruoxue menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen pergi. Xia Ruoxue menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia mengamati perilaku cemas Ye Chen. Ye Chen, kamu mungkin akan kecewa. Saya menawarkan harga tinggi untuk formula pil itu saat itu karena perusahaan sangat membutuhkannya. Namun, bagi para praktisi seni bela diri kuno ini, formula seperti itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Mendesah. Tentu saja, Ye Chen sebenarnya tidak akan melelang formula pil itu. Dia akan melelang pil sungguhan. Menilai dari reaksi Yingqing hari itu, mungkin hanya ada sedikit alkemis di River City atau bahkan di Huaxia sendiri. Semakin langka suatu barang, semakin berharga barang itu. Pil obat itu pasti sangat berharga. Setelah beberapa waktu, Ye Chen akhirnya menemukan dan tiba di pusat penilaian lelang yang disebutkan Xia Ruoxue. Tidak banyak orang di dalam, hanya seorang wanita berusia 40-an dan 3 pria tua. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka berempat ternyata sedang bermain mahjong. Haha, aku menang. Bayar, keberuntunganku hari ini sungguh bagus. Masing-masing 10 juta, tidak kurang 1 sen pun. Transfer uang melalui ponsel. Seorang lelaki tua berteriak dengan semangat. 3 lainnya jelas tidak senang, tetapi mereka tetap mentransfer uang dengan patuh. Sudut mulut Ye Chen sedikit bergerak. Taruhan mahjong ini sungguh luar biasa, 10 juta untuk 1 kemenangan. Dia melihat mereka berempat akan memulai permainan lain, jadi dia segera mengetuk pintu. Segera, 4 pasang mata tertuju pada Ye Chen. Adik, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk mendapatkan sesuatu yang dinilai untuk pelelangan? Wanita itu bertanya. Ye Chen mengangguk dan berjalan masuk. Dia tidak bertele-tele dan mengeluarkan pil obat dari sakunya. Bisakah ini dilelang? Wanita itu melirik pil di tangan Ye Chen dan mendengus. Apa-apaan itu? Apakah Anda mencoba membodohi wanita tua ini dengan sepotong permen? Enyah. Wajah Ye Chen dipenuhi amarah. Saat dia akan marah, lelaki tua yang baru saja menang tiba-tiba menyadari pil obat di tangan Ye Chen. Dia mendorong ubinnya dan berlari dengan tergesa-gesa, bahkan mendorong wanita itu menjauh. Wanita itu hampir jatuh ke tanah. Pak Tua Wu, apa yang kamu lakukan? Orang tua Wu melihat pil obat di tangan Ye Chen dan napasnya menjadi cepat. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata,
Adik, bolehkah saya melihat ini? Ye Chen mengangguk dan menyerahkannya. Orang tua Wu mengambil pil itu dan mengendusnya. Ekspresinya berubah. Dia mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya dan memeriksa pil itu dengan cermat. Sisanya merasa ada yang tidak beres dan juga datang. Tiba-tiba, lelaki tua Wu berteriak kaget. Tubuhnya bergetar ketika dia berkata, "Pola pil, ini adalah pola pil. Itu benar-benar pil obat." Ketika yang lain mendengar kata, "pola pil," mereka tertegun dan segera bergegas mendekat. Pak Tua Wu, biarkan aku melihatnya. Ini benar-benar pil obat. Ya dewa, meskipun bentuk pil ini biasa saja, garis polanya jelas dan aroma obatnya kuat, apakah ini baru saja disempurnakan? Mungkinkah seorang alkemis telah muncul? Kalau. Semua orang tersentak dan memandang Ye Chen. Mereka berkata dengan penuh semangat, "Adik, dari mana kamu mendapatkan ini? Ayo cepat beritahu kami." Ekspresi Ye Chen aneh saat dia melihat wajah tua mereka yang memerah. Apakah tidak ada alkemis di sini? Tidak satu pun. Mungkinkah dia satu-satunya alkemis yang tersisa di Huaxia? Babak 94, Air Mata Bintang. Ketika orang-orang tua ini melihat Ye Chen tidak menanggapi, mereka menjadi cemas. "Adik, masalah ini sangat penting bagi kami. Tolong beritahu kami yang sebenarnya." Mata Ye Chen menyipit. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan kebenaran kepada kelompok orang ini. "Suruh atasanmu berbicara denganku." Mendengar ini, semua orang akhirnya bereaksi. Mereka memang terlalu cemas. Tidak mungkin dia mengungkapkan hal sepenting itu kepada mereka. Orang tua Wu buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Adik, tolong ikuti saya." Baiklah. Ye Chen mengikuti lelaki tua itu ke dalam lift, naik ke lantai 10. Ia kemudian digiring keluar dari lift, dan segera sampai di depan pintu dengan nomor kamar 001. Lelaki tua itu mengetuk pintu dengan pelan, dan suara perempuan yang terdengar malas menjawab. "Masuk, adik, mohon tunggu di luar sebentar," kata lelaki tua Wu. Baiklah. Di dalam kamar 001, seorang wanita berusia 30-an sedang duduk di sofa. Dia mengenakan congsam merah muda terang yang memamerkan sosoknya yang sempurna dan montok. Wanita itu bahkan tidak melirik lelaki tua itu. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Ada apa?" Orang tua itu membungkuk dengan kepala menunduk, dan dengan hati-hati berkata, "Nona, seseorang ingin melelang sesuatu. Anda dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini." Mata wanita itu terpejam, dan samar-samar aliran udara di sekitarnya membuatnya tampak agak misterius. "Tapi Nona, pihak lain mengeluarkan pil obat." Begitu lelaki tua itu mengatakan itu, mata wanita itu tiba-tiba terbuka karena terkejut. "Pil obat? Apakah Anda yakin?" Orang tua itu dengan cepat melangkah maju dan mengeluarkan pil obat Ye Chen. Jari-jari wanita itu membuat gerakan ringan, dan pil obat disedot ke tangannya. Matanya yang indah menyapunya, dan dia tiba-tiba berseru, "Ini memang pil obat sungguhan." Dan dilihat dari warnanya, itu dibuat kurang dari sebulan yang lalu. "Nona, saya setuju. Apakah pemilik pil ini ada di luar? Apakah dia sudah tua?" Wanita itu bertanya. Tidak. Pihak lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Biarkan dia masuk." Dipahami. Setelah beberapa waktu, Ye Chen diundang ke kamar dan lelaki tua itu pergi, meninggalkan dia bersama wanita itu. Dia melihat ke arah wanita dengan congsam di sofa dan sedikit terkejut. Menurut informasi Xia Ruoxue, wanita ini mungkin adalah penanggung jawab pelelangan. Seorang wanita berusia 30-an sebenarnya adalah bos besar. "Silahkan duduk," kata wanita di congsam. Ye Chen duduk dan pihak lain menuangkan secangkir teh untuknya. Lalu, dia memperkenalkan dirinya. "Namaku Jin Lengyan. Bagaimana aku harus memanggilmu, adikku?" "Adik laki-laki." Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hanya berkata, "Ye Chen." Bibir merah Jin Lengyan melengkung ke atas. "Ye Chen? Nama yang bagus sekali. Namun, aku jauh lebih tua darimu, jadi aku akan memanggilmu adik mulai sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan melirik selangkangan Ye Chen, sengaja atau tidak, dan terkikik. Meski wanita di depannya cukup menawan, Ye Chen sama sekali tidak tertarik padanya. Dia langsung ke intinya, cukup dengan omong kosong itu. "Bisakah pil saya dilelang atau tidak?" Jin Lengyan mengangguk. "Tentu saja bisa. Hanya saja aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan pil ini, adikku." Mata indah Jin Lengyan melirik dan mengedipkan mata padanya. "Kurasa aku tidak perlu memberitahumu hal itu."
Ye Chen menjawab dengan dingin. Jin Lengyan tercengang. Dia segera tersenyum dan berkata, benar. Saya terlalu terburu-buru. Adikku, berapa banyak pil obat yang ingin kamu lelang? Ye Chen mengeluarkan beberapa pil lagi dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. 5. Meskipun Jin Lengyan sudah siap mental, matanya sedikit berkedip saat melihat 5 pil. Nona Jin, menurut Anda berapa harga 5 pil ini bisa dijual? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya 1 miliar yuan. Jin Lengyan melihat pil itu dan meneguknya. Dia berkata, namun, semakin langka suatu barang, semakin berharga barang tersebut. Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan, saya sarankan Anda hanya melelang satu saja. Ye Chen secara alami memahami niat Jin Lengyan. Dia tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, tolong sebutkan harga untuk 4 pil lainnya, Nona Jin. Napas Jin Lengyan bertambah cepat. Dia menatap Ye Chen dan berkata, Tuan. Ya, apakah Anda bersedia menjual 4 pil ini kepada keluarga Jin? Tanpa disadari, cara dia memanggilnya pun telah berubah. Ye Chen mengangguk. Namun, saya tidak yakin apakah keluarga Jin mampu membelinya. Jin Lengyan segera mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan berkata kepada Ye Chen dengan hormat, Tuan. Ya, kartu ini berisi 1 miliar yuan. Nomor PIN kartunya adalah 256.678. Ini mewakili semua aset saya saat ini, dan saya akan menggunakannya untuk membeli 4 pil ini dari Anda. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup, jadi saya akan menambahkan syarat lain. Mulai sekarang, keluarga Jinku berhutang budi pada Tuan Ye. Terlepas dari masalahnya, keluarga Jin saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Ye Chen mengangguk. Awalnya, harga terendah yang akan dia terima untuk kelima pil tersebut adalah 1 miliar yuan. Sekarang setelah dijual terpisah, dia memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dengan menukar 4 pil seharga 1 miliar yuan, selain bantuan dari keluarga Jin. Kalau begitu, itu kesepakatan. Sedangkan untuk yang mau dilelang, tinggal transfer uangnya ke kartu ini juga. Ye Chen berdiri dan pergi karena pelelangan akan segera dimulai. Ya, berhati-hatilah. Setelah Ye Chen pergi, Jin Lengyan melihat pil obat di telapak tangannya dan berpikir keras. Setelah sekian lama, dia menelepon dan memberikan beberapa instruksi kepada pihak lain, bantu saya menyelidiki seseorang bernama Ye Chen. Saya ingin setiap informasi yang ada mengenai orang ini, termasuk siapapun yang berhubungan dengannya dalam 6 bulan terakhir. Pada saat Ye Chen tiba di pelelangan, dia menyadari bahwa itu sudah dimulai. Dia dengan cepat menemukan Xia Ruoxue dan Zhu Zixuan. Ada kursi kosong di samping mereka, yang jelas-jelas telah ditinggalkan untuknya. Dia berjalan dan duduk. Mata indah Xia Ruoxue menatap Ye Chen dengan heran. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu mendapat cukup uang? Ye Chen mengangguk. 1 miliar yuan. Keberuntunganku tidak terlalu buruk. Puff. Zhu Zixuan yang sedang minum air di sebelah mereka segera memuntahkannya. Xia Ruoxue memutar matanya ke arah Ye Chen. Kamu hanya pergi sebentar, namun teknik membualmu tampaknya telah meningkat pesat. Bisakah formula bodoh Anda dijual seharga 1 miliar yuan? Lihat, bahkan Zixuan tidak mempercayaimu. Ye Chen tidak memedulikannya dan memusatkan perhatiannya langsung ke panggung. Saat ini, sebuah lukisan terkenal sedang dilelang. Harganya pun sudah dinaikkan menjadi 40 juta, sebelum akhirnya dimenangkan oleh seorang pria paruh baya berkacamata. Item selanjutnya adalah item terakhir dari segmen pertama. Itu disebut air mata bintang. Ini adalah karya terakhir dari ahli perhiasan Provinsi Jiangnan, Ding Yuanchang, sebelum kematiannya. Sayangnya, ini hanya produk setengah jadi. Dikatakan bahwa setelah Tuan Tua Ding menyelesaikannya, dia akan memberikannya kepada cucunya. Sayangnya, hal itu tidak pernah terjadi, karena dia meninggal sebelum dia bisa menyelesaikannya. Barang lelang itu dicuri beberapa tahun lalu. Terakhir kali muncul adalah pada lelang di negara F5 tahun lalu. Kali ini disumbangkan oleh seorang kolektor dari luar negeri. Harga awalnya adalah 60 juta, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 2 juta. Awalnya, Ye Chen tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Namun, dia terkejut saat mengetahui tubuh halus Xia Ruoxue gemetar di sampingnya. Dia berbalik dan menyadari bahwa mata Xia Ruoxue merah. Air mata menetes di pipinya. Jari-jarinya yang ramping mencengkeram sandaran tangan erat-erat saat dia menatap Tears of the Stars di atas panggung. Dia sangat gelisah. Ye Chen juga melihat Tears of the Stars di atas panggung.
Mungkinkah cerita yang disampaikan pembawa acara itu benar? Xia Ruoxue adalah cucu perempuan Ding Yuanchang. Babak 95, siapapun yang melanggar keputusan ini akan dibunuh. 65 juta. Seorang anak kaya berjas meneriakkan tawarannya. Ding Yuanchang adalah salah satu ahli perhiasan terkemuka di Huaxia. Karya terakhirnya pasti bernilai tinggi. Apalagi kalungnya masih belum lengkap. Nilai kalung yang tidak lengkap terkadang jauh melebihi nilai kalung jadi di pasar barang mewah. 68 juta. Kolektor terkenal River City, Tao Yuan, juga mengajukan penawarannya. 70 juta. Xia Ruoxue menggigit bibir merahnya saat dia mendengarkan tawaran yang terus terngiang-ngiang di telinganya. Dia membenci dirinya sendiri saat ini. Kenapa dia harus memutuskan hubungan dengan keluarga Xia saat ini? Jika tidak, dia akan menjual grup Magnificent hanya untuk mendapatkan Tears of the Stars. Sayangnya, dia tidak punya cukup uang untuk menawar barang ini. Dia tanpa sadar memandang Ye Chen. Pada awalnya, dia ingin Ye Chen membantunya mengajukan penawaran, tetapi ketika tawaran sebesar 92 juta terdengar di telinganya, harapan terakhirnya hancur. Bahkan Ye Chen tidak bisa lagi menawarnya sekarang. Ye Chen secara alami menyadari kecemasan Xia Ruoxue. Dia berdiri dan berkata, "Saya mau ke toilet." Baiklah, Xia Ruoxue merasa agak kecewa. Tidak lama kemudian, Ye Chen menemukan Jin Lengyan. Tanpa berbelit-belit, dia meminta Jin Lengyan mencari seseorang untuk membantunya menawar air mata bintang. Jin Lengyan agak penasaran. Dia bisa merasakan bahwa Ye Chen memiliki tingkat kultivasi tertentu, jadi kemungkinan besar dia adalah seorang praktisi seni bela diri kuno. Mengapa seorang seniman bela diri kuno menawar perhiasan biasa seperti itu? Apakah dia membelinya untuk seorang wanita? Bagaimana dengan ini? Tuan Ye, ambil telepon ini. Jika ada sesuatu yang ingin Anda tawar, dan Anda merasa tidak nyaman untuk mengajukan penawaran secara pribadi, Anda dapat menghubungi saya melalui telepon ini. Saya akan meminta seseorang untuk menawar Anda, kata Jin Lengyan. Ye Chen mengambil telepon untuknya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Jin Lengyan. Tampaknya keluarga di belakangnya menempatkannya sebagai penanggung jawab lelang ini untuk alasan yang baik. Ngomong-ngomong Pak Ye, harga Tears of the Stars sudah mencapai 96 juta. Bolehkah saya tahu apa keuntungan Anda? Saran saya adalah batasi tawaran Anda hingga 100 juta, kata Jin Lengyan. Mata Ye Chen menyipit. Setelah berpikir beberapa lama, dia menjawab dengan nada serius, tawar saja 200 juta untuk itu. Jika seseorang mengalahkan tawaran saya, tambahkan 100 juta lagi ke tawarannya. Mendengar ini, Jin Lengyan tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen memiliki setidaknya 1 miliar yuan saat ini, dia tidak boleh membuang-buang uang seperti ini. Kalung itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi praktisi seni bela diri kuno, jadi mengapa dia harus berbuat sejauh itu? Semenit kemudian, di tempat lelang, Ye Chen sudah kembali ke tempat duduknya. Hanya ada 2 orang yang menawar barang terakhir, dan salah satu dari mereka sudah menyerah. Kalung Tears of the Stars memang berharga, tapi akan merugi jika seseorang menghabiskan lebih dari 100 juta yuan untuk itu. Tuan rumah mengetuk palunya dan berkata, 98 juta, pergi sekali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 98 juta, 2 kali lipat. Senyuman muncul di bibir Pang Kaya yang menawarnya. Jika ada orang lain yang mengalahkannya, dia akan terus menawar. Keuntungannya adalah 140 juta. Semua orang yang hadir mengira bahwa air mata bintang hanyalah sebuah perhiasan sederhana. Mereka sepenuhnya salah. Dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa air mata bintang tidak sesederhana itu. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Dia bahkan tahu bahwa Xia Ruoxue hadir di sini. Jika dia membeli barang itu dan memberikannya kepada Xia Ruoxue, mungkin dia akan menikah secara diam-diam. Keluarganya mungkin bisa mengandalkan keluarga Xia untuk bangkit. Pada saat ini, Xia Ruoxue juga sedang melihat Pang Kaya yang telah mengajukan tawaran tertinggi. Alisnya sedikit berkerut. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli siapa yang memenangkan pelelangan, dia akan mendapatkan barang ini dari mereka dengan cara apapun. Pembawa acara melihat bahwa tidak ada seorang pun yang akan melanjutkan penawaran dan hendak menutup penawaran ketika suara wanita bergema dari sistem siaran rumah lelang. Seorang pria anonim telah menawar 200 juta. Mendengar nomor itu, semua orang tersentak. Seseorang sebenarnya menawarkan 200 juta untuk Tears of the Stars, yang merupakan perhiasan yang belum selesai.
Apakah orang ini gila? Apakah mereka punya begitu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Mata indah Xia Ruoxue dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan menutup mulutnya tanpa sadar untuk menahan diri agar tidak berseru. Pada saat ini, wajah Pang Kaya yang menyebutkan tawaran tertinggi sebelumnya sangat pucat. Kemunculan peretasan yang tiba-tiba ini telah sepenuhnya mengganggu rencananya. Yang terpenting, dia tidak bisa menandingi tawaran itu. 200 juta, sekali saja. 200 juta, 2 kali lipat. 200 juta, terjadi 3 kali. Prajurit, mari kita ucapkan selamat, Pak yang tidak mau disebutkan namanya. Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka kecuali Ye Chen, yang memiliki senyuman misterius di bibirnya. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar percakapan Sun Yi dan Xia Ruoxue dan mengetahui bahwa ulang tahun Xia Ruoxue akan segera tiba. Ketika harinya tiba, dia akan memberinya kalung ini. Pada saat ini, Pang Kaya itu berdiri seolah-olah dia sudah gila. Bagaimana mungkin ada yang menawar 200 juta? Penawarannya dimanipulasi oleh rumah lelang. Sebelum dia bisa melanjutkan, Jin Lengyan, yang mengenakan Chongsam, muncul di tempat lelang. Apakah kamu meragukan integritas keluarga Jinku? Ketika semua orang yang hadir melihat Jin Lengyan, mereka semua terkejut. Ini karena juru bicara keluarga seni bela diri River City, keluarga Jin, akhirnya muncul. Meskipun Pang Kaya itu tidak tahu siapa wanita di depannya, dia bisa membaca ruangan itu. Dia dengan cepat berkata, tidak, tidak. Hah. Jin Lengyan mendengus dingin. Teman-teman, seret orang ini keluar dan patahkan anggota tubuhnya. Nada suaranya sangat mendominasi. Ini adalah dasar dari keluarga Jin. Detik berikutnya, anak orang kaya itu diseret oleh dua pria berjas tunik Huaxian. Dia berjuang mati-matian dan berteriak, saya Qiu Mingkai, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Mata Jin Lengyan dingin. Mulai sekarang, keluarga Qiu di kota sungai dilarang menginjakkan kaki ke tempat lelang kami. Siapapun yang melanggar keputusan ini akan dibunuh tanpa ampun. Hanya dengan 2 kalimat, suasana menjadi gerah. Rata-rata keluarga di River City secara alami tidak mengetahui identitas Jin Lengyan. Hanya praktisi seni bela diri kuno dan keluarga terkemuka di River City yang tahu apa arti dua kata, keluarga Jin, di River City. Kemudian, Jin Lengyan melirik sekilas ke arah Ye Chen, yang masih duduk, sebelum berjalan ke tengah panggung. Selanjutnya, dengan ini saya mengumumkan dimulainya lelang segmen kedua. Namun, saya akan memberi petunjuk kepada semua orang. Item terakhir hari ini bukan lagi kuali 100 ramuan. Akan ada item baru sebagai gantinya. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi orang-orang yang datang untuk kuali 100 ramuan berubah. Mereka tidak lagi ingin melakukan segalanya dalam kuali. Karena Jin Lengyan telah meluangkan waktu untuk menyebutkan hal ini, item terakhir pasti lebih berharga daripada kuali 100 ramuan. Item pertama kami adalah gaun benang emas ini. Tawaran awal untuk ini adalah 90 juta yuan. Item ketujuh adalah manual seni pedang gaya Mo. Harga awal untuk ini adalah 150 juta yuan. 160 juta, 180 juta, titik-titik. Ye Chen tidak tertarik dengan apapun yang ditawarkan. Baginya, sebagian besar barang-barang ini tidak berguna. Gaun benang emas dan panduan seni bela diri lainnya tidak berbeda dengan sampah dari sudut pandangnya. Namun, para praktisi seni bela diri kuno ini berebut mereka dengan gila-gilaan. Tampaknya perbedaan antara Huaxia dan tempat itu terlalu besar. Kelompok orang ini mengira mereka tinggi dan perkasa, namun mereka tidak tahu bahwa mereka sama remehnya dengan setitik debu di tempat itu. Pada akhirnya, panduan seni pedang gaya Mo dimenangkan oleh seorang wanita yang menawar 280 juta. Mata Jin Lengyan secara tidak sengaja tertuju pada Ye Chen. Dia menyadari bahwa, sampai sekarang, Ye Chen belum mengajukan satu tawaran pun. Apakah orang ini hanya tertarik pada Tears of the Stars? Dia berhenti memikirkannya dan meminta 3 ahli untuk membawakan sebuah kotak besar. Ketika kotak itu dibuka, terlihat sebuah kuali perunggu kuno. Ini awalnya adalah barang lelang terakhir hari ini. Sekarang item kedua terakhir. Itu diperoleh keluarga Jin secara tidak sengaja di Gunung Senong. Kuali ini disebut kuali 100 ramuan. Dapat digunakan untuk memurnikan obat dan juga dapat disimpan sebagai barang koleksi. Harga awal untuk ini adalah 300 juta yuan, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta yuan. Ledakan. Pada saat ini, mata Ye Chen menyala-nyala karena gairah, dan napasnya menjadi sangat cepat.
Ini karena 100 kuali ramuan di atas panggung adalah kuali pil yang dia impikan. Apalagi nilainya tidak rendah. Babak 96, Anda tidak menghargai peluang. Telinga Ye Chen sudah berdenging saat tawaran terus berdatangan. Hanya dalam 5 menit, tawaran tertinggi sudah mencapai 400 juta. Dapat dilihat bahwa sebagian besar orang datang ke sini untuk membeli 100 kuali ramuan. Jika bukan karena ada barang yang lebih penting untuk dilelang nanti, pemandangan saat ini akan menjadi lebih kacau. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia segera mengirim pesan teks ke Jin Lengyan, memintanya untuk mengajukan tawaran untuk kuali 100 ramuan itu. Jin Lengyan, yang berada di atas panggung, melihat pesan teks tersebut dan memasang senyuman yang sangat Dia akhirnya bergerak. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan kuali 100 ramuan itu. Apakah alkemis di belakangnya memintanya untuk menawarnya? Tentu saja, pemikiran bahwa Ye Chen adalah sang alkemis tidak pernah terlintas di benak Jin Lengyan. Mengingat usianya yang masih muda, siapa yang percaya bahwa dia bisa memahami dan menguasai alkimia? 430 juta. 440 juta. Harganya masih naik, tapi sudah tidak banyak orang yang menawar lagi. Pada tingkat ini, mereka semua adalah orang-orang rasional yang akan menganalisis manfaat langsungnya. Jin Lengyan melirik kerumunan. Ketika dia melihat orang yang baru saja mengajukan penawaran, dia tertegun sejenak. Itu sebenarnya adalah seseorang dari keluarga Jiang. Hanya ada 3 keluarga seni bela diri di River City. Selain keluarga Jin, 2 keluarga lainnya adalah keluarga Jiang dan keluarga Meng. Orang yang baru saja mengajukan penawaran adalah tuan muda ketiga dari keluarga Jiang, Jiang Wenlin. Jiang Wenlin tidak memiliki reputasi yang baik. Dia kejam dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika Ye Chen benar-benar memenangkan tawaran tersebut, akan ada masalah besar. Jin Lengyan berhenti memikirkannya dan dengan cepat mengirim pesan teks ke Ye Chen, memberitahukan kepadanya tentang keseriusan masalah ini. Dia mengira Ye Chen akan menyerah tetapi dia tidak berharap dia hanya menjawab dengan satu kata, tawaran. Saya membeli pil Anda seharga 1 miliar yuan dan memperoleh keuntungan besar. Lupakan saja, aku akan membantumu mengatasinya sekali, gumam Jin Lengyan. 460 juta. Jiang Wenlin mengajukan tawaran lain. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar dari sistem siaran. Seorang pria yang tidak disebutkan namanya telah menawar 500 juta. Seluruh tempat lelang menjadi sunyi. Semua orang percaya bahwa orang misterius, yang memenangkan tawaran air mata bintang dengan harga tinggi, bukanlah berasal dari dunia seni bela diri kuno. Namun, sekarang tampaknya memang begitu. Apakah orang ini gila? Apakah dia harus mengganggu ritme lelang ini? Mata dingin Jiang Wenlin melihat sekeliling. Dia mendengus dan berkata, 530 juta. Saat dia selesai berbicara, suara dari sistem siaran kembali berbicara. Seorang pria yang tidak disebutkan namanya telah menawar 600 juta. Sial, ini benar-benar pembuat onar. Orang ini menawar dengan kelipatan 100 juta. Kuali 100 ramuan itu bernilai paling banyak 500 juta yuan, namun tawarannya kini telah melampaui harga itu. 600 juta yuan. Ini asteris brengsek. Wajah Jiang Wenlin menjadi pucat. Menurutnya, orang di balik tawaran ini tidak diragukan lagi memprovokasi keluarga Jiangnya. Dia segera berdiri dan mengamati kerumunan. Dia mengucapkan ancaman tanpa ragu-ragu, saya tidak peduli siapa Anda atau mengapa Anda bersembunyi. Jika Anda berani menaikkan harga lagi, keluarga Jiang pasti akan menemukan Anda. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Itu adalah ancaman nyata. Jiang Wenlin duduk dan berseru lagi, 610 juta. Inilah intinya. Tiba-tiba, sistem siaran berbunyi lagi. Seorang pria tak dikenal telah menawar 700 juta. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Bang! Jiang Wenlin membanting telapak tangannya ke atas meja di depannya. Meja mahoni di depannya hancur berkeping-keping. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatannya. Pukulan ini mewakili kemarahan keluarga Jiang. Jin Lengyan, yang berada di atas panggung, melirik Ye Chen yang tanpa ekspresi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat palu dan berkata, 700 juta, sekali saja. 700 juta, 2 kali lipat. 700 juta, terjadi 3 kali. Terjual. Di bawah panggung, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia akhirnya mendapatkan kuali itu. Dia secara alami memperhatikan Jiang Wenlin, tetapi sementara orang lain mungkin takut pada keluarga Jiang, Ye Chen tidak.
Jika Jiang Wenlin ini benar-benar menyinggung perasaannya, dia tidak akan keberatan mencabut sepenuhnya apa yang disebut keluarga Jiang ini. Jin Lengyan juga tidak ingin semua orang memikirkan masalah ini, jadi dia bertepuk tangan, dan seorang lelaki tua dengan sangat hati-hati membawa sebuah kotak ke atas panggung. Dia melihat ke arah kotak itu dan berkata kepada penonton, keluarga Jin saya baru saja mendapatkan barang ini, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa barang ini sangat berharga. Mengapa kalian tidak menebak apa yang mungkin terjadi? Suara yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar dengan berbagai tebakan dari bawah panggung. Semenit kemudian, Jin Lengyan menggelengkan kepalanya. Semua orang salah. Nona Jin, jangan membuat kami tegang. Cepat beritahu kami, kata seseorang dengan cemas. Jin Lengyan tersenyum dan membuka kotak itu. Aroma obat yang kuat langsung memenuhi aula. Dia kemudian mengungkapkan jawabannya. Saya, Jin Lengyan, secara pribadi menilai item ini. Ini adalah pil obat asli. Harga awal ini 400 juta. Setiap kenaikan tawaran harus tidak kurang dari 30 juta. Saat dia mengatakan itu, lebih dari selusin orang berdiri. Nafas mereka bertambah cepat, dan mata mereka semua menoleh untuk melihat pil di atas panggung. Pil obat tidak hanya bisa menyembuhkan luka. Mereka juga dapat meningkatkan budidaya seseorang. Ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda dunia seni bela diri Huaxia. Sial, sesuatu seperti ini sebenarnya pernah muncul di pelelangan. Mereka mungkin tidak akan percaya jika orang lain mengumumkannya, tetapi Jin Lengyan secara pribadi telah memverifikasinya, jadi bagaimana itu bisa palsu. Setelah hening sejenak, lebih dari selusin orang mulai mengajukan tawaran mereka dengan gila-gilaan. Harganya naik dari 400 juta menjadi 500 juta dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, jumlahnya meningkat dari 500 juta menjadi 600 juta. Ye Chen, apakah benda itu benar-benar bernilai uang sebanyak itu? Xia Ruoxue sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perang penawaran yang begitu gila. Oh, aku lupa bahwa kamu baru saja mengenal dunia seni bela diri hari ini. Ekspresi Ye Chen agak aneh. Memang benar bahwa semakin langka sesuatu, maka akan semakin berharga. Dia sekarang merasa harga pil yang dia jual kepada keluarga Jin terlalu rendah. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula, semakin tinggi harga akhir pil ini, semakin besar pula hutang budi keluarga Jin padanya. Setelah perang penawaran yang intens, pil tersebut akhirnya dijual seharga 800 juta yuan. Yang membuat Ye Chen terhibur, Jiang Wenlin lah yang memenangkan penawaran tersebut. Dia mungkin meminta keluarganya beberapa ratus juta yuan lebih. Dengan itu, lelang berakhir dengan sukses. Selanjutnya adalah jamuan makan di hotel. Ye Chen, jangan menghadiri jamuan makan. Kita bisa kembali bersama. Xia Ruoxue berkata, oh benar, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki 1 miliar yuan? Mengapa saya tidak melihat Anda menawar apapun? Ye Chen tersenyum canggung. Silakan ngobrol dengan Zhu Zixuan dulu. Aku mau ke toilet. Mata indah Xia Ruoxue dipenuhi ketidakberdayaan. Ye Chen, apakah ginjalmu gagal? Kamu terus-terusan harus ke toilet, apa kamu punya masalah di sana? Entah berhasil atau tidak, kamu bisa mengalaminya sendiri malam ini jika kamu penasaran. Dengan itu, Ye Chen pergi, meninggalkan Xia Ruoxue yang tersipu. Kamar 001. Ye Chen sekali lagi bertemu dengan Jin Lengyan. Jin Lengyan mengeluarkan sebuah kartu dan berkata dengan serius, Tuan. Ya, kartu ini berisi 1,5 miliar yuan, 800 juta dari lelang, dan 700 juta sisanya dari ayah saya. Tentu saja, keluarga Jin masih berhutang budi padamu. Bagaimanapun, kami memanfaatkan kemurahan hati Tuan Ye. Ye Chen mengambil kartu bank darinya tanpa sedikit pun rasa hormat. Bagaimana dengan kuali 100 ramuan? Jin Lengyan menyerahkan selembar kertas. Ya, demi alasan keamanan, harap tulis alamat dan nomor telepon Anda di sini. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya secara pribadi malam ini. Baiklah, katanya. Ye Chen menuliskan nomor teleponnya dan alamat Thomson Residence-nya. Ya, apakah kamu tinggal untuk jamuan makan? Ayahku ingin mengajakmu makan malam. Sebelum Jin Lengyan menyelesaikan kata-katanya, dia ditolak oleh Ye Chen. Saya tidak akan makan malam di hotel malam ini. Temanku sudah menyiapkan makanan. Saya tidak terbiasa makan di luar. Oh benar, ingatlah untuk mengirimkan barangnya tepat waktu malam ini. Ye Chen bersiap untuk pergi setelah memberikan instruksinya.
Jin Lengyan memasang ekspresi bingung di wajahnya. Siapa di River City yang berani menolak ajakan makan malam ayahnya? Ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan berbaris berbondong-bondong untuk mendapatkan kesempatan makan malam bersama ayahnya. Namun entah kenapa anak ini malah menolak undangan tersebut. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa semuanya akan berakhir dengan damai hanya karena dia memenangkan kuali 100 ramuan? Ayahnya mentraktirnya makan untuk menyelamatkan nyawanya. Ye Chen, meskipun kamu memenangkan kuali 100 ramuan, kamu masih harus memiliki kualifikasi untuk menyimpannya. Jika Anda menyinggung keluarga Jiang dan tidak mendapat perlindungan dari kekuatan yang kuat, Anda akan mendekati kematian. Keluarga Jin memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Babak 97, kalian semua akhirnya di sini. Di dalam ruang pengawasan di lantai 5 Hotel Millennium, 3 penjaga keamanan terlihat tergeletak di tanah. Jiang Wenlin duduk di dalam dengan menyilangkan kaki. Dia memegang sebuah kotak dengan hati-hati di tangannya. Di dalam kotak itu ada pil yang mengeluarkan aroma obat yang kuat. Saya tidak menyangka akan menerima kejutan yang tidak terduga hari ini. Aroma obat dari pil ini sangat murni. Jaraknya beberapa tahun cahaya dari pil dalam koleksi keluarga Jiang kami. Ini agak menarik. Orang tua di samping Jiang Wenlin juga berkata, Tuan muda, menurut pola pil ini seharusnya sudah disempurnakan dalam 10 hari terakhir. Oh, saya tidak tahu dari mana keluarga Jin mendapatkan benda ini, tetapi mengingat rubah tua dari keluarga Jin benar-benar bersedia mengambil pil obat yang bagus untuk dilelang, mungkinkah keluarga Jin telah mendapatkan sebuah saluran yang memasok pil semacam itu? Jiang Wenlin bergumam. Orang tua itu menjawab, kemungkinan hal itu terjadi sangat tinggi. Meskipun Jin Lengyan adalah seorang wanita, dia jauh lebih mampu dibandingkan anggota keluarga Jin lainnya dalam hal kekuatan dan strategi. Ada alasan mengapa keluarga Jin mendorongnya ke tengah badai. Jika keluarga Jin benar-benar mendapatkan saluran seperti itu, mereka pasti akan segera melampaui keluarga Jiang dengan selisih yang besar. Mata Jiang Wenlin menjadi dingin. Dia menoleh ke arah pria yang sedang memeriksa kamera pengintai dan bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu tentang masalah yang saya minta untuk Anda selidiki? Pria itu mengangguk dan menyerahkan tablet kepada Jiang Wenlin. 3 adegan ditampilkan di tablet. Yang pertama adalah saat Ye Chen pertama kali mengunjungi kamar Jin Lengyan. Yang kedua adalah saat dia mencari Jin Lengyan lagi saat pelelangan. Adegan terakhir adalah saat Ye Chen meninggalkan kamarnya setelah menyelesaikan pelelangan. Pria itu melanjutkan, Tuan muda, menurut rekaman kamera pengawas hotel, orang inilah yang seharusnya mencuri kuali 100 ramuan kami. Bahkan pil ini mungkin berasal dari dia. Jiang Wenlin segera berdiri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan gairah. Apa, orang ini dalang di balik semua ini? Apakah Anda yakin? Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kuali 100 ramuan dan pil adalah hal penting bagi keluarga Jin. Jin Lengyan kemungkinan besar akan menangani masalah seperti itu secara pribadi. Saya sudah memeriksa rekaman pengawasan. Jin Lengyan baru bertemu pria ini hari ini, jadi dia paling mirip dengan target kita. Jiang Wenlin melihat sosok Ye Chen di layar dan mencibir. Kamu bahkan berani menyentuh barang-barang keluarga Jiangku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, dieja. Ayo pergi. Saya ingin bertemu anak ini dan melihat dari mana kepercayaan dirinya berasal. Setelah Jiang Wenlin meninggalkan ruang pengawasan, Jin Lengyan mencapai ruang pengawasan. Dia ingin menghapus rekaman pengawasan. Di masa lalu, masalah ini selalu diserahkan kepada para pelayan, tetapi kali ini, dia memutuskan untuk mengambil tugas itu sendiri. Namun, ketika dia melihat penjaga keamanan tergeletak di tanah di ruang pengawasan, ekspresinya berubah. Dia jelas sudah terlambat. Terlebih lagi, orang-orang yang menerobos ke ruang pengawasan pasti berasal dari keluarga Jiang. Ye Chen dalam bahaya. Meskipun Ye Chen telah menolak undangan ayahnya untuk makan malam, keluarga Jin masih menerima keuntungan besar berkat pil obatnya. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja dalam kesulitan seperti ini. Jin Qian, Nona, saya di sini, jawab seorang pria parubaya. Ikuti Ye Chen dan yang lainnya. Jika nyawanya dalam bahaya, selamatkan dia. Ini juga merupakan cara kami membalas budi yang kami berutang padanya. Ya, Nona. Ye Chen dan Xia Ruoxue berjalan keluar dari pintu masuk Hotel Millennium bersama-sama. Zhu Zixuan mengikuti di belakang mereka dengan diam, merasa tidak nyaman. Ye Chen, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba teringat sesuatu.
Dia berbalik untuk melihat Zhu Zixuan dan bertanya, bagaimana kabarmu kembali? Ya, aku akan naik taksi. Ye Chen tercengang. Mengingat latar belakang keluarga Zhu Zixuan seharusnya memiliki sopir yang menunggunya setiap kali dia keluar. Bagaimana dia akhirnya harus naik taksi sekarang? Mungkinkah sesuatu yang besar benar-benar terjadi pada keluarga Zhu? Saat pertama kali datang ke River City, Zhu Rende telah banyak membantunya. Jika keluarga Zhu dalam masalah, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Apakah terjadi sesuatu di rumah? Ye Chen bertanya. Ya, tidak. Zhu Zixuan tergagap sambil menggelengkan kepalanya. Ye Chen menghela nafas tanpa daya dan mengulurkan tangannya. Berikan ponselmu padaku. Zhu Zixuan melakukan apa yang diperintahkan. Ye Chen memasukkan nomornya dan mengembalikan telepon ke Zhu Zixuan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, telepon saja aku. Saya akan membantu jika saya bisa. Itu saja. Aku pergi dulu. Zhu Zixuan melihat sosok Ye Chen dan Xia Ruoxue yang pergi dan matanya menjadi merah. Tidak lama kemudian, teleponnya berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, wajahnya menjadi sangat pucat. Apa yang ditakutkannya memang telah terjadi. Ye Chen, kenapa gadis kecil itu terus memanggilmu Tuan Ye? Itu sangat formal dan tidak enak didengar. Xia Ruoxue tersenyum. Dia secara acak memanggilku seperti itu. Berkat dia, aku merasa seperti orang tua. Ye Chen berdiri di persimpangan dan memanggil taksi. Saat dia hendak masuk bersama Xia Ruoxue, kilatan dingin melintas di matanya dan dia dengan cepat berkata kepada pengemudi, Tuan, kami tidak akan pergi sama sekali. Kamu boleh pergi. Sopir itu tiba-tiba merasa seperti sedang dipermainkan. Jika anak ini tidak mau pergi ke suatu tempat, kenapa dia memanggil taksi? Dia ingin mengutuk tetapi, ketika dia melihat mata Ye Chen, dia dengan patuh menutup mulutnya. Dia menginjak gas dan pergi. Mata indah Xia Ruoxue berkedip kebingungan, Ye Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa kami akan kembali? Kenapa kamu tidak masuk? Niat membunuh Ye Chen menghilang. Dia melihat sekeliling dan menarik Xia Ruoxue ke sebuah kafe. Saya tiba-tiba merasa ingin minum kopi. Bisakah kamu memesankan secangkir kopi untukku saat aku pergi ke suatu tempat? Kata Ye Chen. Saya harus duduk di sini dan menunggu. Kemana kamu pergi? Ekspresi Xia Ruoxue aneh. Untuk beberapa alasan, dia merasa Ye Chen bertingkah aneh saat ini. Aku mau ke toilet, kata Ye Chen sambil tersenyum. Xia Ruoxue tercengang, dan ekspresi wajahnya menjadi gelap. Berapa kali Ye Chen pergi ke toilet hari ini? Dia bahkan belum minum air sebanyak itu. Baiklah, aku akan membuatkanmu kopi dulu. Cepat kembali, kata Xia Ruoxue lembut. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen sudah bergegas pergi. Hei, Ye Chen. Apakah di kafe tidak ada toilet? Kenapa kamu keluar? Pintu tertutup dan Ye Chen menghilang dari pandangannya. Setelah meninggalkan kafe, senyuman Ye Chen menghilang sepenuhnya. Itu digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Tatapannya yang acuh tak acuh mengamati kerumunan di luar. Orang-orang ini mungkin tidak tahu cara saya beroperasi. Saya akan menghilangkan segala ancaman yang ada di buayan. Ye Chen menyalakan rokok dan menuju barat laut. Tidak banyak orang di sana dan, tidak jauh dari sana, ada sebuah gang dengan beberapa tong sampah. Ini jelas merupakan tempat pembuangan sampah di jalan itu. Di suatu tempat tidak jauh. Tuan muda, anak itu sepertinya memperhatikan kita. Kata orang tua itu. Kami telah ditemukan. Terus. Jiang Wenlin menjawab dengan dingin. Tuan muda, bagaimana dengan gadis di kafe itu? Gadis ini cantik, tapi kita akan membicarakannya setelah kita selesai berurusan dengan anak itu dan mendapatkan 100 kuali ramuan dan rahasia di balik pil itu. Jiang Wenlin keluar, dan yang lainnya segera mengikuti. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di gang. Seorang pria muda sedang bersandar di dinding sambil mematikan rokok di tangannya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, puntung rokok itu terbang membentuk busur dan menyerempet pipi Jiang Wenlin. Aku sudah menunggu kalian selama 1 menit 5 detik. Kalian semua akhirnya sampai di sini. Babak 98, orang mati bisa menyimpan rahasia. Jiang Wenlin tanpa sadar menyentuh pipinya dan langsung menemukan sedikit darah. Ekspresinya sedikit berubah. Puntung rokok yang terbang sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Apakah anak ini benar-benar ahli? Entah kenapa, saat dia melangkah ke gang, dia merasakan aura tak terlihat mengembun di sekitar mereka.
Seolah-olah mereka telah memasuki wilayah kekuasaan pemuda itu. Dia menghilangkan pikiran konyol di benaknya dan berjalan menuju pemuda itu selangkah demi selangkah. Di River City, di bidang seni bela diri, tidak ada yang bisa melawan keluarga Jin, Meng dan Jiang. Dia belum pernah melihat anak di depannya ini sebelumnya. Jadi kekuatan macam apa yang mungkin dia miliki? Puntung rokok tadi hanyalah suatu kebetulan. Jika pihak lain benar-benar memiliki kemampuan tertentu, mengapa dia harus begitu tertutup dalam menawar kuali 100 ramuan? Jelas sekali bahwa dia takut menyinggung keluarga Jiang. Nak, kaulah yang memenangkan kuali 100 ramuan, kan? Nada suara Jiang Wenlin agak dingin. Itu benar, Ye Chen mengakuinya tanpa ragu-ragu. Jiang Wenlin tercengang saat mendengar ini. Dia tidak mengira pihak lain akan mengakuinya dengan mudah. Apakah kamu yang memberi pil kepada keluarga Jin? Jiang Wenlin menyelidiki. Ya, jawab Ye Chen lugas. Kali ini, Jiang Wenlin bukan satu-satunya yang tercengang, tetapi dua ahli keluarga Jiang di belakangnya tercengang tanpa alasan. Itu adalah rahasia yang sangat penting. Kebanyakan orang lebih memilih mati daripada mengungkapkan informasi tersebut. Lagi pula, mereka tidak punya bukti atau bukti untuk mendukung asumsi mereka. Namun, pihak lain mengakuinya secara terbuka. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Apakah dia bodoh? Apakah dia sudah muak dengan kehidupan di bumi? Jika rahasia ini diketahui oleh semua ahli seni bela diri di River City, atau bahkan seluruh provinsi Jiangnan, anak ini pasti akan mati. Jiang Wenlin bahkan mulai meragukan keaslian perkataan pemuda itu. Kaulah yang memenangkan kuali 100 ramuan, aku yakin itu. Tapi kenapa kamu mengakui bahwa kamulah yang menyediakan pil di pelelangan? Tahukah Anda pentingnya pil obat di Huaxia? Saya kira sampah seperti Anda mungkin bahkan tidak tahu apa itu pil obat. Nada suara Jiang Wenlin tajam. Dari sudut pandangnya, anak ini pasti sedang mempermainkannya. Saya, apakah begitu? Bibir Ye Chen membentuk senyuman. Detik berikutnya, dia mengeluarkan segenggam pil obat dari sakunya. Itu hanya segelintir saja. Lalu, apakah pil ini cukup untuk meyakinkanmu? Pada saat ini, Jiang Wenlin dan dua ahli keluarga Jiang lainnya tercengang. Gang itu menjadi sunyi. Mata mereka tertuju pada pil obat di tangan Ye Chen. Sejumlah besar pil obat. Mereka memandangnya seperti patung, tidak bergerak sedikit pun. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Anak ini benar-benar meminum pil obat. Pil dengan pola pil. Setelah beberapa waktu, Jiang Wenlin akhirnya sadar, dan matanya mulai memancarkan niat membunuh yang dingin. Sejauh yang dia tahu, semua pil obat itu miliknya. Anak ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Begitu dia mendapatkan pil ini, posisi kepala keluarga di masa depan pasti akan menjadi miliknya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman yang mengerikan. Nak, jadilah pintar. Serahkan pil itu dan beritahu saya dari mana asalnya. Jika kamu melakukannya, aku akan mengizinkanmu menjadi anjingku, dan tak seorang pun di River City akan berani macam-macam denganmu. Ye Chen menggeliat dengan malas dan menatap Jiang Wenlin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hei, tahukah kamu kenapa aku memberitahumu semua itu?" Mengapa? Jiang Wenlin bertanya tanpa sadar. Karena hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Suara Ye Chen dipenuhi dengan kebencian. Kalimat yang tiba-tiba ini membuat suasana di gang menjadi berat. Ada sedikit ketegangan di udara. Ekspresi wajah Jiang Wenlin menjadi gelap. Dia melirik pria parubaya di sampingnya dan berkata, "Jiang Meng, patahkan tangan dan kaki anak ini dan bawa dia ke saya." "Ya, Tuan Muda." Begitu dia selesai berbicara, Jiang Meng pindah. Dia melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ketika dia berada 3 meter dari Ye Chen, dia tiba-tiba melompat ke udara dan ke dinding. Kelambanan dari pendekatannya memungkinkan dia melompat setinggi 5 meter. Dia kemudian berbalik dan menendang Ye Chen dengan kekuatan penuh. Kekuatan tendangan ini setara dengan serangan seniman bela diri alam transenden setengah langkah. Kakinya membawa kekuatan beberapa ratus pound. Angin di sekitarnya menderu-deru. Begitu mendarat di tubuh Ye Chen, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh seumur hidup. Niat membunuh di mata Ye Chen semakin kuat. Saat berikutnya, dia menyerang. Tidak ada yang mewah dari serangannya. Dia hanya mengedarkan ki aslinya dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke atas. Pukulan ini terlihat biasa saja dan biasa-biasa saja, namun menciptakan ledakan sonik saat melewati udara. Itu bahkan memberi orang ilusi bahwa langit akan meledak. Jiang Meng, yang tendangannya hendak mendarat,
tiba-tiba menyadari aliran ki melilit tangan Ye Chen. Pupil matanya tiba-tiba membesar. Ini karena aliran ki ini adalah ki yang sebenarnya. Anak ini sebenarnya memiliki ki yang sebenarnya. Dia ingin menarik kembali kakinya, tapi sudah terlambat. Bang! Pukulan dan tendangannya bertabrakan. Retakan. Suara patah tulang bergema di seluruh gang. Kaki kanan Jiang Meng hampir terpelintir seluruhnya, dan bahkan menabrak wajahnya sendiri dengan sudut yang aneh. Perasaan kakinya terkoyak membuatnya berharap dia mati. Namun, ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Jiang Meng juga merasakan gelombang energi menembus organ internalnya saat kakinya bertabrakan dengan tangan Ye Chen. Dia tidak bisa lagi menekan luka internalnya. Dia memuntahkan seteguk darah di udara, setelah itu seluruh tubuhnya menabrak dinding. Suara keras lainnya meletus, dan tulang-tulang Jiang Meng sepertinya telah patah. Dia berbaring di tanah, muncrat darah karena kesakitan yang luar biasa. Siapa sangka bahwa seorang anak yang masih berbau susu ibunya akan mampu melukai parah Jiang Meng, yang merupakan seniman bela diri alam transenden setengah langkah, hanya dengan satu pukulan. Hati Jiang Wenlin dan lelaki tua lainnya tampak bergetar hebat. Mereka telah melihat banyak teknik seni bela diri dalam hidup mereka, tetapi mereka belum pernah melihat pukulan yang begitu mendominasi. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ye Chen sudah berjalan ke arah mereka. Jiang Wenlin mendengus dingin. Dasar bocah nakal, beraninya kamu membunuh anggota keluarga Jiang saya. Tahukah Anda apa yang telah Anda lakukan? Orang tuamu dan semua orang di sekitarmu, termasuk wanita di kedai kopi itu, akan mati. Keluarga seni bela diri di River City bukanlah sampah yang tidak berdaya seperti yang bisa kamu ganggu. Kamu terlalu banyak bicara, suara dingin Ye Chen sudah mencapai telinganya. Mintua, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Ekspresi Jiang Wenlin berubah drastis. Keduanya sama-sama berada di ranah Grandmaster. Menurut Jiang Wenlin, jika mereka bergabung, mereka akan mampu membunuh pemuda di depan mereka. Ya, Tuan Muda, lengan baju Old Min berkedip, dan belati tajam muncul di tangannya. Dia menggenggam belati dan menebaskannya ke leher Ye Chen dengan serangan melengkung. Tebasan ini sangat tepat dan kejam. Jika tebasannya mendarat, hasil akhirnya akan berdarah. Jiang Wenlin juga mengambil langkah maju, menyebabkan debu beterbangan dan retakan muncul di tanah. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangan, yang membawa kekuatan gemuruh yang mengunci Ye Chen. Berat, suatu kehormatan bagimu untuk mati di telapak tangan Rolling Thunder milik keluarga Jiang. Ye Chen memandang mereka berdua dan tersenyum. Mereka berani menyebut diri mereka keluarga pencak silat dengan jurus-jurus sampah seperti itu. Dia hanya mengulurkan satu tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa membunuh kalian berdua dengan satu tangan. Begitu dia selesai berbicara, tangan Ye Chen bersinar seperti kilat dan langsung menggenggam pergelangan tangan lelaki tua itu. Retakan. Mintua merasakan kekuatan tak kasat mata mengunci dirinya. Pergelangan tangannya terpelintir 360 derajat. Namun, belati itu masih ada dalam genggamannya. Detik berikutnya, suatu kekuatan sepertinya mengendalikan tangan dan belatinya. Dengan memutar tangannya, dia mendapati dirinya menebaskan belati ke lengan Jiang Wenlin yang terulur. Tuan Muda, hati-hati. Namun, peringatannya sudah terlambat. Mintua ingin menarik tangannya atau melepaskan belatinya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan keduanya. Pria aneh di depannya mengendalikan segalanya. Dentang, dentang. Belati itu jatuh ke tanah. Namun, belati itu kini berlumuran darah. Jiang Wenlin merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa seluruh lengannya telah hilang. Darah di tubuhnya terus mengalir keluar. Babak 99, saat Anda kuat, puluhan ribu orang akan menyerah kepada Anda. Lenganku, lenganku, di mana lenganku? Saat ini, Jiang Wenlin panik. Seluruh tubuhnya gemetar. Bagi seorang seniman bela diri, tidak memiliki lengan adalah takdir yang lebih menyakitkan daripada kematian. Bagaimana anak ini melakukannya? Meskipun dia sendiri baru saja menjadi Grandmaster, Mintua sudah menjadi Grandmaster selama 3 tahun. Mereka berdua bahkan tidak bisa membunuh anak ini meski bekerja sama. Terlebih lagi, pihak lain hanya menggunakan satu tangan sepanjang pertarungan. Sial, apakah anak ini monster? Kapan River City memiliki orang seperti itu? Ketakutan menyelimuti hatinya. Dia ingin melarikan diri tetapi, dalam situasi seperti ini, apa gunanya melarikan diri? Tuan Muda, saya akan menahannya. Kamu harus lari. Selama kamu mencapai tempat pelelangan,
dia tidak akan berani menyentuhmu. Dengan itu, Min Tua menyerang Ye Chen sambil memancarkan aura yang kuat. Jiang Wenlin tidak mampu mempedulikan hal lain. Dia menutupi lengannya yang berdarah dengan tangannya yang lain dan lari keluar gang. Dia berlari secepat yang dia bisa. Namun, Ye Chen tidak berniat mengejar. Dia menggerakkan ujung kakinya dan belati di tanah terbang keluar, bersiul saat terbang di udara. Puff! Itu secara akurat menembus kaki kanan Jiang Wenlin. Tidak hanya itu, ki kuat yang dimasukkan ke dalam belati bahkan memungkinkannya menembus kakinya. Jiang Wenlin kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ye Chen menangkis serangan Min Tua dengan satu telapak tangan. Hampir seketika setelah itu, dia meraih leher Min Tua dengan tangan yang sama. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan memprovokasi aku. Retakan. Ye Chen mematahkan leher Min Tua itu dengan sekejap. Dia tidak akan menahan diri, juga tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunungnya. 5 tahun lalu, ketika dia baru saja tiba di tempat itu, kebaikannya hampir membunuhnya. Dia perlahan-lahan mulai memahami bahwa, di dunia ini, perasaan romantis cepat berlalu, dan niat baik tidak membuahkan hasil. Satu-satunya kebenaran dunia adalah hukum rimba. Jika Anda kuat, puluhan ribu orang akan menyerah. Jika Anda mundur, seekor anjing akan naik ke tubuh Anda dan menggonggong. Jika Anda menunjukkan belas kasihan kepada musuh Anda hari ini, besok musuh tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Setelah berurusan dengan Min Tua, Ye Chen berjalan ke arah Jiang Wenlin. Jiang Wenlin melihat bayangan gelap muncul di belakangnya dari sudut matanya, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. 2 ahli dari keluarga Jiang telah meninggal. Dia tentu saja yang berikutnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya tuan muda ketiga dari keluarga Jiang. Saya putra Jiang Yuanli. Ayahku berada di peringkat 514 dalam daftar Grandmaster. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung Jiang Yuanli. Anda akan menyinggung seluruh keluarga Jiang. Suaranya dipenuhi ketakutan, dan dia bahkan ingin berteriak meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Ye Chen mengerutkan kening. Ada apa dengan peringkat Grandmaster Huaxia? Setidaknya ada 514 di antaranya. Apakah ada begitu banyak Grandmaster di Huaxia? Dia ingat Surende memberitahunya bahwa ada 50 Grandmaster dan 10 Grandmaster papan atas di Huaxia. Sepertinya masih banyak Grandmaster tersembunyi di Huaxia. Ketika Jiang Wenlin melihat bahwa Ye Chen tidak segera menyerang, dia berpikir bahwa Ye Chen takut. Seniman bela diri mana di River City yang belum pernah mendengar tentang ayahnya? Ketakutannya berangsur-angsur berubah menjadi kesombongan. Karena kamu mengenal Jiang Yuanli, mengapa kamu memotong lenganku? Begitu ayahku mengetahui hal ini, aku jamin dia akan memotong anggota tubuh semua orang di sekitarmu. Kekuatan ayahku bisa masuk 10 besar di River City. Atas dasar apa Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengannya? Semakin banyak Jiang Wenlin berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dia melampiaskan rasa frustrasinya seperti anjing gila. Apakah kamu sudah selesai? Sebuah suara dingin memotongnya. Jiang Wenlin tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, suara itu berbicara lagi. Menurut Jiang Yuanli, siapa dia? Jika dia berani mencoba sesuatu yang bodoh, aku akan memisahkan kepalanya dari bahunya. Detik berikutnya, Ye Chen meraih leher Jiang Wenlin dan mengangkatnya. Bang! Tubuh Jiang Wenlin terbentur dinding. Jiang Wenlin menjerit, kamu binatang. Saya akan membunuh kamu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ark! Retakan. Ledakan kekuatan Ye Chen yang tiba-tiba hampir menghancurkan tulang Jiang Wenlin. Wajah Jiang Wenlin berkerut kesakitan. Dia menemukan bahwa dia telah bertemu dengan setan. Setan ini telah menariknya ke dalam jurang dan menyiksanya. Lebih penting lagi, pihak lain bahkan tidak takut pada ayahnya. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Dari sudut matanya, dia melihat jejak niat membunuh berwarna merah mengembun di sekitar tubuh Ye Chen. Dia seperti iblis yang merangkak keluar dari 18 neraka. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Keluarga Jiang akan membayarmu berapapun jumlahnya dan memberimu apapun. Jiang Wenlin benar-benar tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar takut kehilangan nyawa kecilnya. Selama aku melepaskanmu, kamu bersedia memberiku apa saja, kan? Suara tenang Ye Chen terdengar. Setelah mendengar ini, mata Jiang Wenlin berbinar, dan dia mengangguk dengan cepat. Ya, semuanya baik-baik saja. Wanita, uang, status, seni bela diri.
semuanya baik-baik saja. Dia tidak lagi peduli dengan wajahnya. Selama dia bisa bertahan hidup, dia akan bisa meminta ayahnya membalas dendam atas namanya. Dia akan membuat anak ini berharap dia mati. Saat itu, dia juga akan meminta ayahnya untuk membunuh semua orang yang berhubungan dengan anak ini. Terlebih lagi, dia akan membuatnya menyaksikan anggota keluarganya meninggal satu persatu. Hahaha. Oleh karena itu, dia harus bertahan hidup dengan segala cara. Berdasarkan reaksi anak ini, dia punya peluang. Saat dia merasa lega, suara dingin itu berbicara lagi, sayangnya, aku hanya menginginkan hidupmu. Mata Jiang Wenlin membelalak saat mendengar ini. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kekuatan tak kasat mata mengencang di lehernya. Sangat menyakitkan, wajahnya menjadi pucat dan kemudian menjadi hijau. Pada akhirnya, suara retakan terdengar dan, dengan itu, kekuatan hidupnya menghilang. Jiang Wenlin, tuan muda ketiga dari keluarga Jiang, telah meninggal. Ye Chen melemparkan tubuh Jiang Wenlin ke tanah. Pandangannya acuh tak acuh. Dia bukan iblis. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Jika mereka bertiga tidak mati, Sun Yi dan Xia Ruoxue akan mendapat masalah. Selama 5 tahun terakhir, dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga, berharap tidak lagi mengalami perasaan tidak berdaya seperti 5 tahun lalu. Pada saat yang sama, di atap tidak jauh dari sana, Jin Qian dari keluarga Jin telah menyaksikan semuanya. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Ye Chen ketika dia melihat Jiang Wenlin mencoba membunuhnya. Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan hal itu, bukan saja dia tidak perlu menyelamatkan Ye Chen, tetapi Ye Chen juga telah membunuh mereka bertiga dengan begitu mudah. Bahkan tuan muda ketiga keluarga Jiang pun tidak luput. Ye Chen tidak hanya kuat, tetapi metodenya juga sangat kejam. Sejak kapan River City memiliki kejeniusan bela diri yang begitu menentukan? Apakah situasi di River City akan berubah total? Seluruh tubuhnya gemetar, dan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia bahkan merasa jika dia berada di depan pemuda itu, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Dia baru saja hendak pergi ketika dia menyadari bahwa bayangan telah muncul di sampingnya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Sial, yang di depannya adalah iblis itu. Dia? Kapan dia muncul? Melihat Ye Chen hendak bergerak. Celepuk. Jin Qian segera berlutut. Ya, tolong jangan bunuh aku. Saya dari keluarga Jin. Nona Jin memintaku untuk datang dan menyelamatkanmu. Bahkan dia menganggap kata-katanya sendiri menggelikan. Mengapa ahli yang tiada taranya membutuhkan sampah seperti dia untuk bertindak? Dia bahkan curiga, menurut cara pemuda ini melakukan sesuatu, dia pasti akan dibunuh. Ye Chen akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Jin Lengyan. Ya. Oh begitu. Bantu aku menyampaikan pesan padanya. Jangan mencoba ikut campur dalam hidupku, jika tidak, keluarga Jin akan berakhir seperti mereka bertiga. Juga, singkirkan mayat-mayat ini. Dengan itu, Ye Chen melompat turun dari atap dan mendarat dengan mantap. Dia perlahan berjalan kembali ke kafe seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia meninggalkan gang dan melangkah keluar di bawah langit terbuka. Niat membunuh di tubuh Ye Chen telah benar-benar hilang. Dia sekarang tidak berbeda dari orang biasa. Ye Chen sudah pergi selama 1 menit penuh, tapi Jin Qian masih terpaku di tempatnya. Pakaiannya tampak seperti baru diambil dari danau. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan ponsel hitam dari sakunya dan memutar nomor. Panggilan itu tersambung. Nona, sesuatu yang besar telah terjadi. Jiang Wenlin sudah mati. Bab 100 Situasi Serius. Jin Lengyan menerima panggilan tersebut dan tiba di gang dengan sangat cepat. Ketika dia melihat 3 mayat dingin itu, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia hampir berhenti bernapas. Orang yang meninggal di sini tidak lain adalah tuan muda ketiga dari keluarga Jiang. Masalah ini terlalu besar, begitu besar sehingga seluruh kota sungai mungkin mengalami pergolakan. Ini juga bukan pergolakan biasa. Seseorang tidak dapat menahannya sendirian. Jin Lengyan berjongkok dan memeriksa luka di mayat Jiang Wenlin. Dia mengerutkan kening. Metode pembunuhnya terlalu brutal. Itu mirip dengan penyiksaan. Jika keluarga Jiang mengetahui hal ini, mereka pasti akan marah besar. Jin Qian, ceritakan padaku semua yang terjadi tadi. Ceritakan padaku setiap detailnya. Jangan tinggalkan apapun. Nada bicara Jin Lengyan sangat serius. Ya, Nona, baru saja, Tuan Ye datang ke gang ini.
Ketika Jin Qian selesai menjelaskan semuanya, mata Jin Lengyan dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan satu tangan dan beberapa gerakan, dia telah membunuh 2 Grandmaster dari keluarga Jiang. Seseorang telah membunuh 3 ahli seni bela diri seperti dia sedang menyembelih ayam. Hal yang mustahil sebenarnya terjadi di sini. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20-an. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukannya. Dia hanya tahu bahwa konsekuensi dari masalah ini tidak terbayangkan. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menelepon ayahnya. Karena masalahnya telah berkembang hingga tahap ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil keputusannya. Setelah menutup telepon, Jin Lengyan menginstruksikan Jin Qian, buang mayatnya, dan kemudian seseorang dengan latar belakang bersih ke keluarga Jiang. Saat dia kembali, hapus semua bukti, termasuk orang yang dikirim. Jin Qian tercengang. Kirim seseorang ke keluarga Jiang. Bukankah itu berarti kita meletakkan kartu kita di atas meja? Jin Lengyan memandangi ketiga mayat itu, dan tatapannya sangat berat. Dia bergumam, ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh keluarga Jin. Jika keluarga Jiang masih berhasil mengetahui tentang Ye Chen, kami hanya bisa berdiri dan menonton. Ye Chen harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Ya, Nona. Di dalam kafe, Xia Ruoxue tanpa berpikir panjang mengaduk kopinya karena bosan. Ketika dia melihat Ye Chen muncul kembali, dia menghela nafas lega. Entah kenapa, dia sedikit khawatir. Ketika Ye Chen muncul kembali di depannya, kekhawatiran di hatinya hilang. Dia berkata dengan nada sedikit marah, Ye Chen, mengapa kamu semakin lama menggunakan toilet? Sudah 10 menit. Lihat, kopimu dingin. Ye Chen tersenyum hangat, sikapnya sangat kontras dengan niat membunuh yang dia pancarkan saat kembali ke dalam gang. Setelah itu, dia mengambil kopi di atas meja dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Mata indah Xia Ruoxue membelalak melihat pemandangan ini. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meminum kopi seperti air. Ye Chen meletakkan cangkirnya dan meraih tangan Xia Ruoxue. Dia memutuskan untuk tidak peduli apakah dia bersedia berpegangan tangan atau tidak. Setelah mereka keluar dari kafe, dia memanggil taksi dan berkata kepada sopirnya, Tuan, tolong antar kami ke kompleks apartemen Grand City. Dia tidak tahu apakah ada anggota keluarga Jiang lainnya di tempat ini, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Saat dia berada di dalam mobil, dia mengirim pesan ke Ye Lingtian, memintanya untuk mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Xia Ruoxue dan Sun Yi. Dia juga meminta Ye Lingtian untuk menyelidiki 3 keluarga besar seni bela diri di River City dan apa yang disebut peringkat Grandmaster. Dia menyadari bahwa keluarga Jiang lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Ini karena sistem budidaya seni bela diri kuno Huaxia belum lengkap sejak awal. Itu dibagi menjadi alam kekuatan eksternal dan alam kekuatan internal, yang di dalamnya terdapat tahap kesuksesan awal, kesuksesan besar, dan kesuksesan puncak, diikuti oleh alam transenden setengah langkah, dan alam transenden, yang juga dikenal sebagai alam Grandmaster. Singkatnya, ada 3 bidang utama, kekuatan eksternal, kekuatan internal, dan transenden. Setelah alam besar ini, ada beberapa alam kecil. Namun, tidak ada perpecahan lebih lanjut setelah alam transenden. Mereka yang mencapai ranah ini secara kolektif disebut Grandmaster. Ada Grandmaster yang kuat dan lemah dan, kemudian, seseorang membuat daftar peringkat Grandmaster di Huaxia untuk membedakan tingkat kekuatan Grandmaster yang kuat dan lemah. Pembagian alam ini menyebabkan kekuatan seni bela diri kuno Huaxia menjadi stagnan. Sistem mereka benar-benar tidak sebaik alam yang ia kembangkan. Penempaan tubuh, pembukaan jiwa, transformasi Qi, kesatuan, alam jiwa sejati dan sebagainya. Selanjutnya, setiap wilayah dibagi menjadi 9 tingkat. Sistem budidaya ini sangat jelas dan ringkas. Ye Chen saat ini berada di alam pembuka jiwa tingkat kelima, dan hampir mencapai tingkat keenam. Menurut peringkat Grandmaster Huaxia, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk masuk dalam peringkat 500 teratas, atau bahkan lebih tinggi. Karena itu, dia berharap Jiang Yuanli akan mencarinya. Dengan begitu, dia bisa mengetahui bagaimana seluruh peringkat Grandmaster mengukur tingkat kekuatan. Setengah jam kemudian, keduanya akhirnya sampai di kompleks apartemen Grand City. Sun Yi yang sudah selesai memasak sedikit terkejut melihat mereka berdua kembali bersama, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menduga mereka berdua mungkin bertemu di lift. Saat mereka sedang makan, Sun Yi tiba-tiba teringat sesuatu dan bercanda dengan Ye Chen,
Chen kecil, ulang tahun kecantikan kita minggu depan. Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus diberikan padanya untuk membuatnya tersenyum? Xia Ruoxue juga memandang Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen mengambil sesendok makanan dan menjawab dengan setengah hati, hadiah apa yang bisa diberikan hari ini? Aku hanya akan memberinya paket merah. Tidak apa-apa selama hatiku berada di tempat yang tepat. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen merasakan kakinya diinjak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat mata Xia Ruoxue hampir mengeluarkan percikan api. Saya hanya bercanda, hanya bercanda. Ngomong-ngomong, Sun Yi, apa yang kamu berikan padanya? Ye Chen dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dari dirinya sendiri. Sun Yi mengedipkan matanya yang besar dan berkata kepada Xia Ruoxue, seorang wanita tentu saja akan memberikan wanita lain sesuatu yang cocok. Melihat Sun Yi juga menggodanya, Xia Ruoxue menjadi malu. Dia segera meletakkan sumpitnya dan bergegas menuju Sun Yi. Sun Yi, aku akan mengukur ukuranmu sekarang. Kedua gadis itu mulai bermain-main seperti ini, yang membuat Ye Chen memperhatikan dan memungkinkan dia menikmati keajaiban masa muda. Tidak lama kemudian, telepon Ye Chen berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Dia mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Ya, itu Zixuan. Kuharap aku tidak mengganggumu. Bisakah kamu menyelamatkan kakekku? Aku benar-benar tidak punya orang lain untuk diajak bicara. Suara cemas Zhu Zixuan terdengar dari ujung telepon. Dia bahkan mulai menangis tak berdaya dan putus asa. Apa yang telah terjadi? Kamu ada di mana sekarang? Ye Chen telah mengetahui dari banyak orang di pelelangan bahwa keluarga Zhu mengalami masalah, tetapi dia tidak menyangka masalah itu akan sebesar ini. Dia memahami kepribadian Zhu Zixuan. Dia tidak akan meneleponnya kecuali itu benar-benar diperlukan. Ya, saya di villa keluarga Zhu, yang terletak di 211 Jiangning Road. Kakekku. Sebelum Zhu Zixuan menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara keras dan panggilan berakhir pada detik berikutnya. Sesuatu telah terjadi. Ye Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia segera mengenakan mantelnya dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua gadis itu. Di 211 Jiangning Road, villa keluarga Z terang benderang. Ye Chen turun dari taksi dan menyadari bahwa seluruh villa telah dikelilingi oleh sekelompok orang. Aura yang sangat berat sepertinya merembes keluar dari villa. Ada beberapa mobil yang diparkir di luar. Saat dia keluar dari mobil, lebih dari selusin aura mengunci dirinya. Ye Chen bahkan bisa merasakan senjata api diarahkan padanya dari atap. Selama dia menunjukkan perilaku yang tidak biasa, dia pasti akan ditembak di kepala. Apa yang terjadi pada keluarga Zhu di sini? Bagaimana kekuatan sebesar itu bisa terlibat? Dari kelihatannya, situasinya sudah mencapai keadaan yang sangat serius.